Halo kawan Karto dimanapun kalian berada, izinkan saya Dea Ditemani oleh saya Dimas. menemani hari-hari kalian semua selama di rumah aja dengan berbagai konten menarik tentang informasi spasial, fakta menarik, dan bincang-bincang asik dalam Kata Karto. Asikin aja. Asikin aja. Oke deh ya. Sebelum ngobrol lebih jauh nih, kamu ngerasa nggak sih kalau summer holiday ini beda banget dari tahun-tahun sebelumnya? Summer holiday ya Dimas ya, alias liburan semester nih. Bener banget nih Dimas, seperti yang udah kamu bilang. Kalau misalnya holiday ini tuh berasa banget bedanya. Yang biasanya mungkin kita bisa vakansi keluar rumah atau kumpul rame-rame sama teman, sekarang jadi terbatasi deh. Iya benar sekali. Apalagi kalau bukan karena COVID-19 ini ya, kegiatan kita itu nggak mungkin dibatasi sejauh ini. Tapi ya, itu semua kan supaya kita selalu sehat dan pandemi ini segera hilang begitu. Benar banget, Di. Nah, memang dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap mengutamakan kesehatan. Jangan sampai sakit, apalagi ketularan COVID. Betul sekali dia. Oh iya, BTW kuliah kan udah selesai lebih awal nih. Terus kita gabut dong. Nah, tenang aja Dimas, nggak perlu galau ataupun risau, karena Kata Karto telah hadir menemani kita semua untuk membahas lebih dalam apa sih yang bisa dilakukan kartograf selama di rumah aja. Juga mengulik fenomena menarik dari sudut pandang keilmuan kita nih, yakni kartografi dan penginderaan jauh. Mantap sekali. Oh iya dia, pada episode kali ini kita nggak cuma berdua nih. Kan karena kita akan menghadirkan bintang tamu yang tentu sangat mumpuni, yang tentunya bisa memberikan wawasan baru seputar topik bahasan episode kali ini, yakni peranan KPJ selama pandemi COVID-19 dari kacamata geografi, khususnya dari kacamata KPJ. Benar banget nih Dimas. Jadi, pembicara pada episode perdana kali ini merupakan seorang akademisi yang kompeten di bidang GIS, khususnya kesehatan dan perkotaan. Beliau juga telah mengeluarkan banyak publikasi, penelitian, dan pengabdian di bidang tersebut. Seperti salah satu penelitiannya adalah analisis spasial kerentanan penyakit dan kondisi lingkungan berbasis data penginderaan jauh. Selain itu dia, beliau juga aktif mengikuti organisasi seperti IGI atau Ikatan Geografi Indonesia dan MAPIN atau Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia. Serta kini beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Geografi dan menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh. Oke deh Dimas, tanpa menunggu terlalu lama lagi, langsung saja kita sapa beliau ya. Selamat siang Ibu Dr. Prima Widiani, SSI MSI. Selamat datang di podcast Kata Karto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Karto, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya, insya Allah kawan Karto semuanya sehat dan semangat nih buat dengerin podcastnya. Ibu bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kebetulan saat ini saya sedang dapat giliran jatah untuk work from office. Jadi selama bulan Juni kemarin itu sudah dimulai untuk jadwal WFO, tetapi tidak setiap hari. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ada shift-shiftnya seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak semua dosen ya. Untuk bisa hadir tiap waktu bekerja di office gitu ya, di kantor ya Bu ya. Iya, baru dimulai awal bulan Juni kemarin, tepatnya tanggal 8, itu kami dibagi baik dosen maupun tenaga kependidikan, itu kurang lebih 1 minggu dapat jatah work from office itu 2 kali selama 1 minggu. Selebihnya kita bisa lakukan kegiatan kita sehari-hari terkait bidang pendidikan, penelitian, dan lain-lain itu di rumah, jadi work from home seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kan karena COVID ini kan muncul beberapa istilah-istilah baru nih seperti work from home, social distancing, di rumah aja, dan beberapa istilah lain nih yang kita tuh udah familiar di tengah-tengah masyarakat gitu. Bu Prima sendiri itu kira-kira apa aja nih aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan dalam rangka menunjang istilah-istilah tersebut dan bermanfaat bagi di dunia pendidikan, terutama dari KPJ sendiri seperti itu, Bu. Baik, jadi semenjak kita dilanda pandemi coronavirus ya, COVID-19 ini,
memang pemerintah sudah memberikan batasan-batasan kepada kita untuk mengurangi ya persebaran corona. Beberapa istilah yang memang sering kita dengar, social distancing, itu kita semua sudah tahu ya bahwa kita harus menjaga jarak ya supaya tidak tertular. Kemudian juga ada istilah work from home, itu supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas produktif walaupun kita berada di rumah ya. Nah, memang untuk teman-teman KPJ sendiri juga dulu waktu awal ada COVID-19 ini kan masih dalam rangka proses belajar mengajar aktif ya. Sehingga pada saat itu kemudian terjadi peralihan metode pembelajaran dari pembelajaran luring itu istilahnya tatap muka langsung ke pembelajaran daring. Jadi kita melalui online seperti itu. Sehingga adanya perubahan tadi mestinya membawa implikasi atau dampak baik bagi kita sebagai tenaga pengajar dan juga mahasiswa tentunya. Tetapi untuk kedepannya kita sudah menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan tersebut, karena sampai dengan kemungkinan akhir tahun ini kita masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara online seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Maksudnya meskipun dalam kondisi yang seperti ini kan tidak bisa keluar rumah dengan seperti biasanya seperti itu ya Bu ya, tapi tetap produktif, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya kan kalau teman-teman nih ada juga yang hanya rebahan kayak gitu, tapi ini kita bisa tetap terus produktif, tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Oke. Iya, dan seperti yang kita tahu nih, kan KPJ sendiri itu terbagi menjadi 3 konsentrasi pendidikan, yaitu kartografi, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, dari ketiga itu apa sih Bu peran dari masing-masing bidang itu di kala pandemi seperti ini? Oke, baik. Jadi seperti kita ketahui bahwa tujuan penyelenggaraan program studi S1 kartografi dan penginderaan jauh adalah mendidik mahasiswa menjadi analis informasi geospasial. Jadi analis informasi geospasial tersebut itu memiliki kompetensi antara lain mampu menerapkan konsep SAIC ya untuk mengidentifikasi permasalahan ya geografis maupun permasalahan di lingkungan sekitar kita. Kemudian dia bisa melakukan visualisasi, diseminasi, dan memberikan gagasan baik tertulis maupun lesan. Kemudian terkait adanya pandemi COVID ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan telah dilakukan. Contohnya ya, peran yang dijalankan oleh dosen ya. Saya bagi masing-masing peran ya. Di dalam hal ini yang pertama dosen dulu. Dosen itu telah berperan di dalam ketika pandemi COVID ini dalam upaya untuk membantu pencegahan, membantu mengurangi penularan ya. Contohnya seperti Pak Ibnu ya, salah satu dosen di KPJ itu membantu Jogja tanggap COVID-19 dengan beliau itu membangun web GIS ya. Jadi hal ini bidang GIS ya. Bidang GIS itu di dalam website https://corona.jogjaprof.go.id beliau itu membuat web GIS untuk bisa memunculkan peta-peta persebaran COVID-19 di Provinsi DIY. Itu baru salah satu dosen, tetapi saya kira tidak hanya Pak Ibnu, dosen-dosen yang lain juga ikut membantu di dalam bagaimana ilmu KPJ ya, kartografi PJSIK ini secara bersinergi. Saya kira ini tidak bisa dipisah satu-satu ya Mas dan Mbak. Jadi sinergi untuk membantu di dalam rangka tanggap COVID-19 ini. Ya, di penginderaan jauh sendiri ya, dia akan menyediakan data citra satelit. Ya, citra satelit itu memberikan gambaran permukaan bumi, di mana kita bisa ambil datanya. Contoh misalnya data fasilitas kesehatan, data jaringan jalan, data kepadatan permukiman, itu bisa kemudian dimodelkan menggunakan GIS untuk melihat bagaimana kemungkinan daerah-daerah yang rawan kaitannya dengan
mobilisasi, kemudian kaitannya dengan jumlah penduduk, kaitannya dengan kondisi lingkungan, seperti itu. Kemudian bidang kartografi sendiri mensuplai bagaimana kita melakukan visualisasi data tersebut dengan pemetaan, baik pemetaan secara digital ya, kemudian di GIS sendiri itu proses di dalam mengolah data, proses di dalam menyajikan di dalam web sehingga bisa tersampaikan informasi tersebut ke khalayak umum, jadi ke semua pihak yang. Jadi saya kira itu. Kemudian peran yang dilakukan oleh alumni ya, alumni kita yang berada di Jakarta, alumni KPJ buat peta persebaran COVID di DKI, kemudian melihat bagaimana kemungkinan persebarannya melalui berbagai data yang tersedia, data-data sekunder yang tersedia. Jadi dari data yang bentuknya aspasial atau yang non spasial dirubah menjadi data spasial, itu kemudian bisa bermanfaat untuk membantu Satgas Penanggulangan COVID itu sendiri untuk pertama misalnya membantu melihat daerah mana yang rawan, kemudian membantu mana yang perlu bantuan logistik, mana yang perlu bantuan penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian yang dilakukan mahasiswa saya kira cukup banyak juga. Yang pertama, mahasiswa juga melakukan beberapa penelitian saya kira terkait dengan COVID ini, memberikan gagasan. Contoh yang paling sederhana, ketika ujian semester kemarin, baik mahasiswa S1 maupun S2, saya pernah memberikan soal mengenai bagaimana KPJ bisa berperan. Mereka banyak memberikan ide-ide dan masukan yang cukup realistis untuk bisa dilaksanakan ya. Saya kira mahasiswa juga perannya banyak. Selain itu mahasiswa juga membantu dalam penyaluran logistik ya. Mungkin teman-teman juga ada yang mendapatkan penyaluran logistik bagi mahasiswa yang masih berada di Yogyakarta yang kemungkinan tidak tinggal bersama keluarga, itu juga mahasiswa berperan sekali. Saya kira HMSAIK juga berperan di sini. Bapak Ibu dosen juga membantu baik finansial dan lain-lain dalam hal ini ya. Jadi peran-peran ini banyak dilakukan oleh sivitas akademika terutama teman-teman dari KPJ. Saya kira itu. Iya, wah luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketiga konsentrasi tersebut ini tidak bisa dipisahkan antara satu yang lainnya karena mereka saling bersinergi seperti itu ya Bu ya. Betul, iya, saling bantu-membantu ya. Iya, seperti itu. Nah, Ibu, jadi kan kalau misal ketika sedang pandemi seperti ini pasti tidak lepas kaitannya dengan teknologi seperti itu ya, teknologi digital gitu khususnya. Lalu kan seperti yang kita tahu tidak semua masyarakat itu bisa merasakan teknologi digital yang sama-sama mumpuninya. Mungkin ada yang di desa, ada beberapa teman saya yang kesusahan seperti itu kan, kesusahan untuk mengakses. Nah, ketika seperti itu ketiga bidang tersebut itu masih bisa tidak memberikan kontribusi meskipun terjadi keterbatasan akses terhadap teknologi digital seperti itu. Oke. Saya kira masih bisa ya, seperti kita ya sebagai diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sosial, makhluk bermasyarakat, tentunya di sekitar lingkungan tempat kita tinggal sendiri kita bisa memberi peran dengan ilmu yang kita punya. Jadi kalaupun tidak ada sarana prasarana digital tersebut ya, kita bisa membuat komunitas di sekitar kita paham terhadap bahaya COVID-19 ini dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa memberikan penyuluhan sederhana. Kalau teman-teman yang sudah ikut KKN itu juga bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan sederhana, misalnya membuat selebaran ya dengan leaflet dan lain sebagainya. Kemudian nanti di situ bisa disajikan informasi mengenai COVID-19, disajikan peta, disajikan daerah-daerah mana yang kalau sekarang kan istilahnya sudah ada yang daerah yang hijau, kuning dan merah gitu ya. Itu tingkat status wilayahnya. Nah, itu saya kira itu bisa dilakukan dengan tidak mengandalkan digital.
Kalaupun misalnya harus mengenalkan digital ya yang sederhana, misalnya dengan membuat konten sederhana di handphone yang bisa diakses semua orang, tidak harus menggunakan internet yang terlalu dengan kecepatan yang tinggi, kemudian tidak harus menggunakan laptop dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa dilakukan. Penyuluhan-penyuluhan sederhana di lingkungan sekitar atau setidaknya mulai dari diri kita sendiri, saya kira. Mulai dari diri kita sendiri kita bisa menerapkan prosedur-prosedur COVID atau kesehatan yang sudah di launching oleh pemerintah, saya kira cukup banyak, supaya itu bisa menekan adanya laju persebaran COVID yang kita tahu semakin hari malah semakin tinggi ya kasusnya di Indonesia. Terakhir itu saya lihat kasus paling tinggi ada 1.800 ya kemarin kalau nggak salah. Ya, jadi saya kira banyak yang bisa kita lakukan ya, kalaupun tidak ada data, kalaupun tidak ada prasarana digital tersebut. Berbicara mengenai teknologi nih Bu, Ya. tadi sudah disinggung Pak Ibnu membantu dalam membangun web GIS tentang sebaran COVID nih di Provinsi DIY. Iya. Pertanyaan itu bagaimana sih Bu cara memetakan sebaran COVID di suatu daerah? Misal tuh ada ada data ODP, PDP dan orang-orang yang positif mengidap COVID itu didapat datanya dari mana dan bagaimana sih cara menerapkannya di peta dari daerah tersebut seperti itu? Oke, baik. Jadi data kejadian COVID ini yang sudah dibagi menjadi data ODP, PDP dan kasus positif seperti itu ya. Itu memang kita peroleh dari Dinas Kesehatan setempat. Dinas Kesehatan mestinya juga dia merangkum dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang paling rendah, misalnya melalui dari puskesmas, kemudian dari rumah sakit, kemudian nanti dikumpulkan di Satgas COVID di tingkat provinsi untuk dirangkum menjadi satu. Nah, kemudian setelah dirangkum tersebut, data-data tadi siap untuk dipetakan. Tentunya data penderita tadi harus ada data alamat ya. Kalau sudah ada data alamatnya, nanti kita bisa telusuri koordinatnya. Ketika sudah mendapatkan koordinatnya, itu kita bisa plot ke dalam peta ya, peta dasar biasanya adalah yang digunakan peta administrasi, ataupun kita bisa kalau pengen lebih informatif kita bisa menggunakan base map-nya adalah citra satelit gitu ya, supaya kelihatan permukiman dan lain-lain. Tapi yang dilakukan di sini supaya mudah untuk diakses, tidak berat, base map-nya adalah peta administrasi. Peta administrasi kemudian data itu secara otomatis bisa diplotkan menggunakan fasilitas GIS ya, dalam hal ini ArcGIS ya, ataupun QGIS dan lain-lain ya. Saya kira banyak software GIS yang bisa melakukan itu. Kemudian dari situ, dari data-data itu kemudian bisa dipetakan. Nah, ketika sudah dipetakan, itu kan mestinya dia atributnya bermacam-macam atributnya. Jadi peta itu kan terdiri dari data grafis dan data atribut. Grafis itu ada data titik, data garis, dan data area. Sedangkan atribut yang menyertai data grafis itu adalah identitasnya. Nah, identitasnya itu bisa dimasukkan. Misalnya titik itu merupakan titik penderita positif, titik penderita PDP atau ODP, seperti itu. Dari situ nanti bisa dilihat kalau di suatu wilayah, misalnya di suatu kecamatan itu ada sekian banyak penderita, berarti dia akan masuk klasifikasi daerah itu adalah daerah merah atau daerah kuning atau daerah hijau. Nah, klasifikasi itu yang menetapkan pemerintah. Jadi itu bisa dilakukan di dalam GIS. Nah, di mata kuliah Sistem Informasi Geografi dan mata kuliah lanjut lainnya, terutama nanti kalau di mata kuliah di bawah Lab PJ itu ada Geoinformasi Kesehatan, kita akan diberi bekal pengetahuan bagaimana bisa memetakan kasus penyakit, kemudian melihat pola persebarannya,
kemudian bagaimana menentukan daerah yang rawan dan lain sebagainya, sampai prediksi ke depannya itu nanti diajarkan di mata kuliah lanjut tersebut. Nah, basicnya adalah di mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Saya kira itu untuk prosesnya lah ya, seperti itu. Iya, Ibu. Jadi kan untuk pemetaan sebaran COVID ini kan tentu saja banyak sekali manfaatnya seperti itu ya, Bu ya. Jadi Iya. apakah melalui pemetaan tersebut dapat diproyeksikan tren kenaikan atau penurunan sebaran COVID khususnya di Indonesia, serta apakah peta tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kapan situasi pandemi dapat berakhir, Bu? Oke, iya. Jadi begini, kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang awalnya dia merupakan sindrom pernafasan akut yang parah gitu ya. Muncul pertama kali di Wuhan, provinsi Hubei, Cina ya. Dan kemudian karena dia sudah menyentuh ke 5 benua di dunia, sehingga WHO itu menyebut sebagai pandemi. Jadi nanti kalau Anda mengambil mata kuliah Geoinformasi Kesehatan, nanti Anda tahu istilah pandemi, epidemi, dan lain-lain, istilah-istilah kesehatan seperti itu. Jadi seperti kayak kuliah di fakultas kedokteran lah. Ya, itu. Nah, dari situ kita melihat bahwa coronavirus ini penularannya itu melalui droplet gitu kan. Jadi droplet yang penderita, kemudian dia memercikkan droplet, kemudian ketika mengenai benda atau mengenai seseorang itu bisa kemungkinan virus itu mendapatkan sel untuk dia bisa berkembang dan menulari orang lain seperti itu. Nah, karena dia penularannya dari orang ke orang, berarti kita harus mengetahui dulu faktor-faktor apa yang dia bisa menyebabkan virus corona ini berkembang atau menyebar. Nah, dari faktor-faktor itu baru kita bisa melakukan prediksi arah persebarannya kemana. Jadi pertama, kita ketemui dulu kasus, misalnya kasus yang ada di Jakarta atau di DIY gitu ya. Kemudian diplot. Setelah tahu, kita akan membuat semacam buffer atau radius seperti itu ya. Radius yang kemungkinan penderita ini bisa melakukan mobilisasi. Nah, kenapa sehingga harus ada karantina? Nah, radius orang itu bermobilisasi itu yang kemungkinan nanti bisa digunakan untuk mengetahui tren persebarannya ke arah mana. Kemudian nanti melihat di sekelilingnya ada berapa jumlah penduduk, itu juga bisa digunakan untuk mengetahui kemungkinan akan ada berapa lagi yang menderita. Itu yang bisa dilakukan. Terutama kita harus mengetahui dulu faktor-faktor yang menyebabkan corona itu bisa menyebar, yaitu faktor mobilitas ya, karena penularannya antar manusia. Nah, saat ini kemarin saya lihat di televisi WHO sudah mengumumkan bahwa corona ini bisa menyebar melalui airborne. Airborne itu melalui udara. Khususnya pada ruangan yang tertutup. Ya, ruang tertutup itu sangat rentan penularan karena dia kalau ruangan tertutup kan udara hanya sirkulasinya di situ-situ aja. Ketika di situ ada penderita bisa carrier ya, penderita yang tidak terdeteksi gejalanya, tetapi dia tetap masuk, misalnya masuk kerja atau apa di lingkungan tertutup, itu bisa menyebabkan penularan melalui airborne. Sehingga dari situ bisa diprediksi ketika ada suatu komunitas berada pada satu lingkungan tertutup ya. Nah, itu kemungkinan ada bisa terjadi penularan di situ. Jadi kalau untuk melihat semacam tren kapan berhentinya itu menggunakan pemodelan ya. Saya kira pemodelan matematika sudah dilakukan oleh beberapa pakar, terutama pakar statistik gitu ya, di MIPA UGM sudah pernah, kemudian ada teman-teman di UI, epidemiologi UI, dan
kita sendiri melihat dari tren itu, tren jumlah kasus kemudian kapan berhentinya, itu juga dengan melakukan pemodelan tadi ya, kita bisa melakukan pemodelan spasial dalam hal ini. Kalau teman-teman sebelah menggunakan pemodelan matematika, ya kita pemodelan spasial untuk melihat kemana kira-kira persebarannya dan berapa banyak. Ya tapi kalau namanya estimasi itu ya mestinya bisa prediksi ya, belum tentu benar juga ya. Tergantung input data yang digunakan, biasanya seperti itu. Jadi dengan pemodelan spasial, dengan spasial statistik, kita bisa melakukan pemodelan untuk melihat persebarannya kemana, tren kasusnya bagaimana, seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu. Dan dari penjelasan yang udah dijelaskan sama Bu Prima tadi nih, kan pasti kawan kartu sudah mulai mengerti nih sedikit-sedikit mengenai KPJ. Bener banget nih. Jadi buat intermezzo aja nih Bu Prima, berdasarkan berbagai penjelasan di atas, kira-kira apa sih yang membuat KPJ ini menjadi majors that must be chosen, alias jadi jurusan yang patut untuk dipilih ketika ujian tulis? Oke, ya. Jadi begini ya, memang KPJ itu sekarang menjadi jurusan yang menurut saya jurusan yang seksi gitu ya. Yang menurut saya peminatnya semakin, bukan menurut saya, berdasarkan data, semakin dari tahun ke tahun itu semakin meningkat peminatnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perbandingan persaingan gitu ya, persaingan ketika ujian masuk ya. Itu untuk masuk di KPJ sendiri sudah 1:30, 1:40, jadi cukup tinggi persaingannya ya. Hal ini dikarenakan saya melihat di beberapa bidang bidang yang ada di Indonesia itu sudah membutuhkan ahli-ahli yang dapat melakukan pengolahan informasi geospasial. Jadi seperti kompetensi yang ada di KPJ. Jadi hampir semua instansi itu sudah melakukan pemetaan ya, bahasa yang paling mudah. Mulai dari instansi yang kaitannya dengan bidang sosial, kependudukan, kemudian arkeologi, budaya, itu sudah melakukan pemetaan. Kalau kita lihat di kartografi sendiri itu sudah ada kartografi sejarah dan lain sebagainya. Kemudian yang kaitannya dengan bidang-bidang yang fisik ya, itu jelas ya. Di bidang-bidang fisik misalnya di teman-teman teknik ya, geodesi, geologi itu juga sudah melakukan bidang pemetaan. Jadi di instansi-instansi yang bergerak di bidang fisik misalnya di Bapeda, kemudian di pertanian, kemudian kehutanan, itu hampir semua melakukan ada divisi khusus untuk pemetaan ya. Kalau kehutanan ya planologi kehutanan. Kemudian di bidang kesehatan, nah ini nggak ketinggalan, beberapa alumni dari kita itu sudah masuk ke Kementerian Kesehatan sebagai peneliti ya di situ, dan sebagai PNS ya. Jadi di bidang kesehatan juga tidak kalah ya, bahwa di bidang kesehatan juga membutuhkan sistem informasi geografi. Nah, seperti teman-teman ketahui, saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran ya, luar biasa ya. Di Fakultas Kedokteran di S2 Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Kita mengajar di situ bagaimana melakukan pemrosesan data kesehatan menggunakan SIP, pemetaan ya, bahkan teman-teman kedokteran hewan pun juga sudah menggunakan GIS. Nah, ini yang baru sekali yang saya kerjasama juga dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran Gigi. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi dengan begitu kita melihat bahwa prodi KPJ ini saya kira bisa masuk ke berbagai bidang ya, berbagai bidang di dalam yang ada di keilmuan, berbagai bidang keilmuan, sebagai sarana untuk membantu untuk mengolah data menjadi dari data yang tadinya bukan data spasial menjadi data spasial dan seterusnya. Saya kira
itu menjadi hal yang sangat penting. Dan mengapa teman-teman sekarang banyak yang mengincar KPJ, ya bahkan keponakan saya sendiri pengen masuk KPJ. Iya. Saya tidak membuat promosi, dia sendiri yang ingin gitu ya. Jadi informasi itu sudah dia dapatkan, saya kira tidak dari orang yang bergelut di bidang KPJ, tapi dari luar itu. Nah, sehingga saya kok optimis sekali bahwa KPJ itu sudah mulai banyak dikenal ya saat ini di berbagai bidang, baik kelautan, kemudian astronomi, astrologi dan lain sebagainya, atmosfer, itu sudah cukup banyak seperti itu. Iya, memang sangat luar biasa sekali ya Bu. Saya juga alhamdulillah banyak sekali nih teman-teman di sekitar saya juga yang udah mulai banyak mengerti gitu, kayak, "Oh, kamu masuk KPJ ya?" Seperti itu. Terus banyak juga yang sudah mulai tanya-tanya kayak gitu. Terus bisa juga nih buat teman-teman Karto atau kawan Karto yang kemarin banyak nanya nih, bisa banget buat kepoin di Instagram kita di @hmsaik. Nah, nanti di situ bisa lebih tahu lebih lanjut nih kira-kira KPJ itu ngapain aja sih. Di situ juga ada berbagai macam banyak sekali updatean dan juga informasi-informasi terkait tentang KPJ itu sendiri, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Oke, mungkin lanjut ke topik berikutnya nih ya. Jadi kan seperti yang sudah disinggung sebelumnya mengenai WFH ini kan, dimana kita ini harus tetap produktif kayak gitu ya Bu ya selama pandemi. Betul. Nah, jadi untuk khusus terkait bidang KPJ itu sendiri tuh mungkin bisa dikasih tips dan triknya nih yang untuk menunjang produktivitas itu sendiri, mungkin dari kegiatannya atau mungkin beberapa penelitian yang sekiranya bisa dilakukan gitu Bu. Mungkin seperti apa kira-kira penelitian apa ya yang cocok dilakukan ketika masa pandemi seperti ini? Oke, ya, baik. Jadi intinya di masa pandemi seperti ini kita tuh harus seimbang. Seimbang dalam artian antara produktivitas dan juga bagaimana kita menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Jadi sebelum kita masuk pada hal-hal produktif apa yang bisa kita lakukan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus satu, menjaga kesehatan fisik. Ya, mungkin tidak perlu saya ulang-ulang berkali-kali karena informasi itu sudah teman-teman kawan Karto dapatkan di mana-mana ya, baik dari media televisi, media sosial media lainnya ataupun surat kabar dan lain sebagainya, bagaimana kita menjaga kesehatan kita selama pandemi ini. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kesehatan mental ya, karena terus terang memang tidak bisa dipungkiri ada semacam kejenuhan yang terjadi ketika kita sudah hampir kurang lebih 4 bulan berada di rumah gitu ya. Kalau tidak perlu, tidak keluar seperti itu. Nah, kejenuhan ini akan membuat situasi kesehatan mental kita menjadi menurun. Ketika kesehatan mental kita menurun, otomatis daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Dan ini akan mudah sekali kita terserang stres dan juga penyakit-penyakit lainnya akibat kita terlalu lama berada di rumah seperti itu. Nah, sehingga bagaimana untuk menjaga keseimbangan ini ya, kita tetap harus produktif tetapi tidak lupa untuk bahagia ya. Artinya kita harus mencari sebuah kegiatan yang membuat kita itu tidak stres, membuat kita itu bahagia. Ya, contohnya ya olahraga di rumah atau kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya memasak, atau kalau yang perempuan, yang laki-laki juga boleh memasak ya, karena chef juga banyak yang laki-laki itu, atau melakukan kegiatan produktif lainnya misalnya di luar kompetensi kita sebagai mahasiswa KPJ ya. Itu yang satu sisi seperti itu. Ya, kegiatan misalnya kita hobi dengan hobi membuat kerajinan itu bisa kita lakukan di rumah. Bercocok tanam, berkebun itu supaya menjaga kesehatan mental kita. Nah, setelah kesehatan fisik dan mental terjaga, saya kira kita bisa melakukan hal produktif sesuai dengan kompetensi kita sebagai mahasiswa KPJ gitu ya. Jadi yang pertama, kita bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring selanjutnya yang nanti akan terselenggara di bulan September, dengan satu, bisa membaca-baca beberapa artikel yang terkait dengan COVID-19, artikel yang terkait bagaimana GIS
PJ, Karto bisa berperan, karena saya kira banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah keluar terkait dengan bagaimana peran dari KPJ untuk ikut menanggulangi COVID-19 ini. Itu bisa dibaca-baca, kemudian kalau suka dengan penelitian, ya tadi pertanyaannya MC, penelitian apa yang bisa dilakukan ketika kita di rumah? Kita bisa melakukan penelitian yang tidak banyak beraktivitas di luar. Contoh, kita bisa mencari data-data sekunder yang saya kira sudah mulai mudah kita dapatkan karena ada akses internet. Kita coba bisa membuka portal Inageo portal, ya, portalnya BIG. Di situ tersedia data data dasar, data peta dasar, itu bisa kita download, ya. Kita bisa mencoba download citra satelit, ya, Sentinel, Landsat yang free, kita coba olah, ya. Kita bisa mengolah data itu. Kemudian untuk data-data sekunder lainnya, misalnya data kesehatan, kita bisa ambil di websitenya Dinas Kesehatan atau profil kesehatan masing-masing daerah. Itu kan sudah launching, biasanya ada ya profil kesehatan, kemudian daerah dalam angka, itu dicari di Dinas Kesehatan atau di webnya BPS atau di geoportalnya masing-masing daerah. Jadi sekarang setiap daerah itu punya geoportal. Jadi Provinsi DIY ada geoportalnya. Di geoportal Provinsi DIY Anda bisa mendapatkan data-data yang insya Allah bisa dipercaya, ya. Contoh, data jumlah puskesmas, ya, persebarannya, data penduduk, data curah hujan, data kemiringan lereng, data fisik lainnya, ya, peta geologi. Jadi Anda bisa lakukan itu. Bahkan menurut saya hampir di seluruh Indonesia itu sudah ada geoportalnya, karena dengan dicanangkannya One Map One Policy oleh Presiden, oleh pemerintah, setiap daerah itu diminta untuk membangun sebuah website yang namanya geoportal, yang di dalamnya berisikan data-data spasial, ya, data-data spasial maupun yang bukan spasial yang bisa digunakan sharing, gitu ya, bisa digunakan oleh yang membutuhkan, ya, seperti itu. Dan tentunya data yang sudah masuk di situ mestinya data yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, baik akurasinya, kebenaran datanya, seperti itu. Nah, itu bisa Anda download, bisa digunakan. Nanti dari situ, dari data-data sekunder tersebut yang Anda tidak perlu cari di luar, itu bisa diolah, dilakukan penelitian, ya, dilakukan penelitian, kemudian bisa menghasilkan tulisan, ya, yang Anda bisa coba daftarkan di beberapa seminar daring yang saat ini juga ada, ya, ataupun Anda bisa lakukan penelitian sederhana untuk yang terkait dengan PJ, mengolah citra dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah saja. Ya, seperti itu. Ya, jadi buat kawan kartu ini nggak ada alasan ya buat malas-malasan selama di rumah aja. Iya, jangan rebahan aja ya berarti ya. Iya. Ya. Baik, meskipun yang masih maba atau yang baru semester awal nih, yang baru masuk semester 3 besok tuh, meskipun kita belum tahu mau penelitian apa, tapi itu kita bisa baca-baca jurnal untuk menambah wawasan selama di rumah Iya, aja. betul. Benar banget. Jadi itu liburan tetap berfaedah gitu, Iya, ya. betul sekali. Dan mengenai pandemi masa sekarang ini, bukan akhir-akhir ini pemerintah gencar menerapkan program new normal nih di beberapa daerah. Bagaimana sih pandangan Bu Prima terhadap program tersebut? Apa ada lingkup materi atau kontribusi yang dapat dilaksanakan oleh Prodi KPJ untuk menyukseskan program new normal tersebut? Oke, baik. Jadi apa sih new normal? New normal itu adalah berdampingan tapi dalam tanda kutip, ya. Berdampingan dalam tanda kutip dengan COVID-19 sambil menjalani aktivitas produktif seperti biasanya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa aktivitas yang boleh dijalani ketika new normal adalah aktivitas produktif. Kalau
aktivitas yang tidak produktif alias misalnya hanya nongkrong-nongkrong saja atau yang tidak menghasilkan sesuatu itu tidak perlu dilakukan di luar rumah ya. Sehingga ketika kita melakukan new normal itu perlu ada batasan-batasan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya ya, satu, saat harus keluar rumah itu ya kita menerapkan protokol kesehatan, membawa hand sanitizer, memakai masker ya. Kemudian jangan lupa untuk menjaga jarak. Kemudian ketika kita harus menggunakan transportasi umum itu juga pastikan bahwa mengurangi interaksi, membawa peralatan makan sendiri, membawa botol minum sendiri, dan menjaga jarak. Hand sanitizer tentu harus tetap dibawa. Kemudian ketika ya ini kampus sudah mulai dibuka mulai 1 Juli, tetapi itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, ya disertasi seperti itu. Nah, ketika ke kampus itu juga ada protokol yang harus teman-teman ketahui bahwa nanti akan diukur suhu, kemudian harus menggunakan masker dan menjaga jarak, dan ketika akan ke perpustakaan itu harus inden dulu, artinya menentukan jadwal. Ketika hari itu sudah penuh, kita harus ganti jadwal ke hari yang lain. Nah, seperti itu ya, ketika berbelanja dan lain-lain, saya kira teman-teman sudah tahu. Nah, ketika untuk memberi kontribusi ketika new normal mahasiswa KPJ, ya saya kira paling gampang adalah mulai dari diri kita sendiri yang sudah saya katakan tadi. Sudah banyak hal yang bisa kita terapkan ketika new normal, ya. Misalnya tadi protokol kesehatan tadi harus kita jalankan. Kemudian yang kedua, ketika kita akan keluar itu ya usahakan memang benar-benar kita melakukan hal produktif ya. Jadi misalnya ya tadi teman-teman misalnya ke kampus ya, ke kampus itu pun juga kan dibatasi seperti itu. Jadi new normal ini memang bagi sebagian orang memang ada salah pengertian. Salah pengertiannya adalah bahwa kita bisa beraktivitas normal, kembali normal seperti dulu, padahal bukan ya. Padahal kita memasuki fase bahwa COVID-19 itu masih ada, tetapi kita dituntut untuk tetap produktif. Sehingga kita harus memilih aktivitas apa yang bisa kita lakukan di luar, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, protokol kesehatan seperti apa yang harus kita jalani ketika kita berada di luar. Saya kira itu. Nah, jadi kawan Karto nih nggak bisa seenaknya aja ya kayak dulu misal nongkrong-nongkrong di kafe atau di mana. Jadi itu harus tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan iya satu lagi kan sudah banyak beredar peta yang menyebutkan bahwa daerah ini daerah merah, daerah hijau, daerah kuning. Bagi kawan Karto itu harus diperhatikan ya. Anda yang tahu peta, Anda harus memperhatikan itu. Posisi Anda saat ini berada di zona apa? Zona merah, zona hijau, atau zona kuning? Tentunya kalau Anda berada di zona hijau, walaupun sudah hijau, Anda nggak boleh lengah. Dan jangan sampai Anda memasuki zona merah, seperti itu ya. Jadi itu hal sederhana yang bisa kalian lakukan dengan ilmu yang Anda miliki, yaitu ilmu KPJ, untuk bisa memanfaatkan atau membaca peta yang sudah banyak tersebar, itu sebaik mungkin. Dan Anda bisa sosialisasikan ke teman-teman di sekitar atau di lingkungan sekitar, bahwa ini loh sudah ada warning. Sehingga kalau bisa jangan mobilitas ke daerah-daerah berzona merah, seperti itu. Ya, itu konkret sekali itu dari KPJ. Iya benar sekali. Ya. Kadang hal-hal yang sederhana itu malah jadi hal yang sangat krusial ya Bu ya. Betul ya. Nggak bisa melewatkan bahkan hal-hal kecil yang kadang dipikirkan apa sih nggak usah bikin hal seperti itu. Padahal hal tersebut pun sangat penting ya Bu ya. Iya, karena kita tahu makin hari malah makin naik, bukannya makin turun. Nah itu. Iya, kasusnya. Iya, dan di pertanyaan terakhir ya. Ibu, apa sih harapan Ibu terhadap situasi pandemi ini terkhusus buat
mahasiswa KPJ nih selama pandemi? Oke, harapan saya ya tentunya teman-teman bisa mensikapi adanya pandemi ini dengan sangat bijaksana. Yang pertama adalah tadi sudah saya sebutkan selalu menjaga kesehatan, ya baik fisik maupun mental. Kemudian pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap produktif, ya produktif di dalam rumah dengan cara seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya mempersiapkan kegiatan belajar mengajar daring selanjutnya nanti di bulan September. Kemudian contoh ini adalah hal produktif ini di Wah. apa namanya ya kata kartu ini, nah ini hal produktif. Membuat hal seperti ini kan menyenangkan ya. Ini bisa meningkatkan imunitas kita kalau kita senang gitu ya. Kemudian ketika kita harus keluar, kita akan melakukan hal produktif di luar, ya tetap menerapkan protokol kesehatan ya yang harus Anda lakukan, dan jangan sampai sembarangan, ah lah apa sih pakai masker, nggak usah. Itu tidak boleh ya, jadi tetap harus kita melakukan protokol kesehatan itu. Kemudian ya untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar secara daring, ya tentunya ada beberapa fasilitas yang sudah kita siapkan, seperti fasilitas pembelajaran daring elok, ya. Anda bisa mulai membuka-buka kemudian bagaimana sih mengeksplor elok dan lain sebagainya. Atau kemudian mempersiapkan selain prasarana Anda juga mempersiapkan material untuk belajar tadi, membaca-baca jurnal, penelitian atau buku-buku textbook yang misalnya Anda bisa peroleh itu untuk mempersiapkan pembelajaran daring selanjutnya seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Jadi seperti itu ya. Mungkin jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Salah satunya ya mungkin dengerin kata Karto ini. Karena saya banyak juga teman-teman yang kangen sama kampus, Bu. Oh iya ya, iya. Katanya, aduh udah kangen kuliah lagi kayak gitu. Jadi mungkin insya Allah kata-katanya juga hadir untuk menyalurkan rasa rindu teman-teman kali ya, kawan Karto yang ada di rumah. Gitu. Iya. Ini satu hal yang positif ini. Iya. Oke Ibu, mungkin untuk closing statement mungkin bisa memberikan kata-kata penyemangat ataupun mungkin yang bisa memberikan semangat kepada kawan Karto yang di rumah supaya tetap ceria, tetap bahagia. Iya. So gini, jadi memang yang pertama, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus menyeimbangkan diri ya. Keseimbangan itu penting ya. Kita tetap harus istirahat di rumah, jelas. Istirahat nggak boleh rebahan terus, kita harus fisik dan mental kita, kemudian tetap melakukan hal-hal produktif sesuai dengan kesenangan teman-teman masing-masing ya, hal-hal produktif dan positif ya. Tentunya teman-teman memiliki hobi apa itu bisa Anda salurkan yang tentunya tidak melanggar protokol COVID. Kemudian yang paling penting adalah jangan lupa memperbanyak ibadah dan berdoa. Karena itu adalah satu kunci yang membawa kita di dalam keberhasilan melalui pandemi COVID ini, dan tentunya nantinya keberhasilan Anda selanjutnya sebagai mahasiswa KPJ, dan harapannya bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa, negara, dan agama. Seperti itu ya. Iya, terima kasih nih Bu atas semangatnya sama masukannya nih buat kawan Karto semua yang sedang di rumah aja nih. Dan iya, sama-sama. Dan tidak terasa nih kawan Karto, kita udah ada di penghujung podcast pada episode kali ini. Iya, tapi jangan khawatir nih Dimas. Karena apa? Karena kita akan terus menemani hari-hari kawan Karto dengan berbagai konten menarik seputar informasi spasial, fakta menarik, dan bincang-bincang asik dalam kata Karto pada episode berikutnya. Jadi jangan lupa nih buat kawan Karto untuk stay tune Instagram kita di @hmsaik, dan jangan lupa untuk di follow ya. Tuh, Ibu udah follow belum? Oke. Iya, Nanti saya follow. di follow ya Bu ya. Iya, nanti saya Jadi follow. sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Prima yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber asik pada
episode pertama nih dari podcast Kata Karto. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman kawan Karto yang sudah memberikan hal-hal positif, memberikan kegiatan positif, dan semoga kedepannya Kata Karto ini bisa berkembang Amin. terus Amin. dan tema-tema yang menarik lainnya dan menemani teman-teman kawan Karto melewati pandemi ini supaya berhasil ke depannya. Amin. Iya. Jadi kawan Karto, akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk kawan Karto yang dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Selamat liburan, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke? Ya, saya Dea. Dan saya Dimas. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dalam Kata Karto. Asik aja. Terima kasih Ibu. Salam untuk keluarga sehat selalu.